Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Rabu 16 Desember 2020. Permohonan perkara nomor 103/PU-18/2020 ini diajukan oleh Eli Rosita Silaba dan Dedi Hardianto dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Dalam persidangan yang dilakukan secara daring ini hadir tim kuasa hukum para pemohon Haris Manalu. Haris mengatakan, muatan materi bagian kedua bab 4 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2, pasal 28G ayat 1, pasal 28H ayat 4, pasal 28I ayat 2, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak disahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, problematik mengenai upah minimum terus menjadi perhatian publik. Tidak hanya menjadi pendekatan ekonomi, tetapi juga menjadi pendekatan hukum yang melibatkan berbagai pendekatan penafsiran. Pada tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan. Namun, Serikat Buruh menilai bahwa aturan mengenai upah minimum merugikan pekerja. Mereka kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan tersebut digunakan dua pendekatan utama dalam penafsiran hukum. Yang pertama, penafsiran gramatikal. Pendekatan ini melihat makna kata dalam undang-undang secara bahasa. Buruh menafsirkan bahwa penghitungan upah minimum seharusnya mencerminkan kebutuhan hidup layak. Kedua, penafsiran sistematis. Dalam pendekatan ini, pasal tentang upah minimum tidak dilihat secara terpisah, melainkan diikatkan dengan aturan lain, seperti perlindungan tenaga kerja dan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas kehidupan yang layak. Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dan akhirnya memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat. Dalam persidangan, terjadi perbedaan pendekatan. Buruh tetap menggunakan pendekatan sistematis dan keadilan sosial, menekankan bahwa upah minimum harus menjamin kehidupan yang layak, sementara pemerintah menggunakan pendekatan yang lebih ekonomis dengan alasan stabilitas ekonomi dan investasi. Putusan ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum tidak hanya soal teks, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan tujuan hukum itu sendiri. Kemudian memasuki tahun 2021, pemerintah tetap menggunakan aturan turunan dalam penetapan upah minimum. Namun, buruh menilai bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi. Di sini terlihat konflik penafsiran kembali terjadi. Apakah aturan tersebut masih sah secara hukum ataukah bertentangan dengan putusan sebelumnya? Perbedaan pendekatan penafsiran ini akhirnya memicu gelombang protes dari para pekerja. Perubahan undang-undang dan polemik baru tahun 2023. Pada tahun 2023, pemerintah menerbitkan undang-undang baru sebagai perbaikan. Namun permasalahan belum selesai. Buruh kembali menggugat karena merasa bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah masih belum berpihak pada kesejahteraan pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum, baik secara gramatikal maupun sistematis, terus menjadi alat penting dalam memperjuangkan keadilan. Kesimpulan dari kasus ini yaitu kita dapat memahami bahwa hukum bukan hanya sekedar teks, tetapi juga soal bagaimana kita menafsirkannya. Pendekatan penafsiran hukum menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu aturan benar-benar adil dan sesuai dengan tujuan konstitusi. Karena pada akhirnya hukum harus mampu menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.